Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, pada pertemuan hari ini kita masuk pada pembahasan sudut setengah atau sudut paruh, yaitu untuk kos dan tangen. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas untuk sin. Lalu sekarang kita lanjut bagian kos dan tangennya. Jadi untuk menemukan rumus setengah A, kita dapatkan dari rumus cos 2A atau rumus sudut ganda atau rangkap. Sekarang coba Anda perhatikan rumus cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Lalu yang min satunya ini kita pindahkan ke ruas kiri sehingga menjadi 2 cos kuadrat A sama dengan 1 ditambah cos 2A. Lalu cos kuadrat A sama dengan 1 ditambah cos 2A per 2. Yang duanya ini kita pindahkan ke ruas kiri sehingga menjadi per 2. Jadi untuk cos A-nya saja kita dapatkan rumusnya. Di sini kan ada pangkat. Untuk menghilangkan ini maka yang ruas kanannya kita akarkan sehingga menjadi plus minus akar dari 1 ditambah cos 2A per 2. Sekarang ini kan sudah kita dapatkan untuk cos A-nya. A ini adalah setengah dari 2A. Hal ini berarti untuk rumus cos setengah A maka setengah dari A. Ini kan A. Setengah dari A ini yaitu setengah A. Maka kita dapatkan rumus cos setengah A sama dengan plus minus akar dari 1 ditambah cos A per 2. Plus minus ini nanti gunanya untuk melihat kuadrannya. Apabila terletak di kuadran pertama dan kuadran keempat, maka nilai cosnya itu bernilai positif. Lanjut ke contoh soal. Untuk lebih memahami kita langsung masuk ke contoh soal. Soal yang pertama yaitu dengan menggunakan prinsip sudut paruh hitunglah nilai dari cos phi per 12. Jadi dari soal ini kita yang diketahui yaitu untuk sudut setengah A-nya yaitu phi per 12, maka untuk sudut A-nya yaitu phi per 6. Karena phi per 6 ini, setengah dari phi per 6 ini adalah phi per 12. Yang ditanya yaitu cos phi per 12. Selanjutnya kita masukkan rumus cos setengah A sama dengan 1 ditambah cos A per 2. Lalu setengah A-nya tadi phi per 12 kita ganti. Cos phi per 12 sama dengan akar dari 1 ditambah cos phi per 6 per 2. Lanjut, kita ubah yang phi per 6-nya ini menjadi sudut atau dalam bentuk derajat. Yaitu 1 ditambah cos phi per 6 yaitu sama dengan 180 dibagi 6 yaitu 30. 1 ditambah cos 30 per 2. Lanjut, 1 ditambah cos 30 yaitu setengah akar 3, kita ganti dengan setengah akar 3. 1 ditambah setengah akar 3 per 2. Lalu selanjutnya kita samakan penyebutnya sehingga menjadi 2 per 2 ditambah 1 per 2 akar 3 per 2. Lalu bisa kita ubah menjadi bentuknya seperti ini. 2 ditambah akar 3 per 2 dikali setengah. Kenapa jadi setengah? Karena yang duanya ini kan ada 1 di bawahnya. Lalu untuk mengubahnya dalam bentuk perkalian, maka dapat kita balik angkanya menjadi 1 per 2. Sehingga cos phi per 12 ini yang di atasnya kali 1, yang di bawahnya kali 2. Sehingga kita dapatkan cos phi per 12 sama dengan akar 2 ditambah akar 3 per 4. Cos phi per 12 sama dengan, ini kan ada seperempat, akar dari seperempat setengah. Maka kita keluarkan setengahnya, setengah, dia tinggal dalam akar yaitu 2 ditambah akar 3. Jadi kita dapatkan nilai cos phi per 12-nya yaitu setengah akar 2 ditambah akar 3. Lanjut soal yang kedua yaitu jika cos X sama dengan 4 per 5 dan X terletak di kuadran ketiga, maka nilai cos setengah X adalah. Dari soal diketahui cos X sama dengan 4 per 5 dan X terletak di kuadran ketiga. Yang ditanya yaitu nilai cos setengah X. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan ialah melakukan analisis kuadran.
Di soalnya diketahui X-nya terletak di kuadran ketiga, maka rentangan kuadran ketiga itu 180 sampai 270. Jadi untuk menemukan atau menentukan sudut setengah X-nya yang bagian atas ini sama-sama kita bagi 2. 180 dibagi 2 90, 270 dibagi 2 135. Maka dapat kita temukan sudut setengah X-nya itu berada di kuadran kedua, yaitu rentangannya dari 90 sampai 180. Ini kuadran kedua ya. Sedangkan sudut setengah X-nya itu 90 sampai 135, maka dia terletak pada kuadran kedua. Jadi di sini karena di kuadran kedua, maka nilai cosnya itu bernilai negatif. Lalu kita buatkan negatifnya. Cos setengah X sama dengan 1 ditambah cos X per 2. X-nya kita ganti dengan 4 per 5. 1 ditambah 4 per 5 per 2. Selanjutnya ini kita samakan penyebutnya menjadi per 5. 5 per 5 ditambah 4 per 5 per 2. Lalu kita sederhanakan 5 ditambah 4 9 per 5 per 2. Lalu yang ini kita ubah menjadi bentuk perkalian sehingga menjadi negatif 9 per 5 dikali setengah. 9 dikali 1 9, 5 dikali 2 10. Lanjut, yang ini bisa kita pecah menjadi akar 9 per akar 10. Negatifnya jangan lupa dibuat. Lalu ini akar 9 ini kalau ditarik akarnya menjadi 3. Itu min 3 per akar 10. Lalu kita rasionalkan 3 per akar 10 dikali akar 10 per akar 10. Lanjut, sehingga kita dapatkan nilai cos setengah X-nya yaitu min 3 dikali akar 10 min 3 akar 10. 10 akar 10 dikali 10 menjadi 10. Sehingga kita dapatkan nilai cos setengah X-nya yaitu negatif 3 akar 10 per 10. Sekarang kita masuk yang bagian tan setengah A. Dari link video yang sudah Ibu kirimkan tadi itu, maka Anda dapat mengetahui dari mana datangnya rumus setengah A, yaitu dari penurunan rumus sudut ganda atau sudut rangkap. Jadi dari tayangan video tersebut dapat kita simpulkan untuk rumus tan setengah A, yaitu yang pertama 1 dikurang cos A per 1 ditambah cos A. Yang kedua 1 dikurang cos A per sin A. Dan yang ketiga sin A per 1 ditambah cos A. Jangan lupa yang rumus pertama dan yang kedua itu dalam akar. Jadi dalam bentuk akar ya. Untuk lebih memahaminya, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ini yaitu kita akan menggunakan ketiga rumus ini. Maka nanti dapat terbukti rumus yang 3 ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan tan setengah A. Jadi jika dalam satu soal ini kita gunakan 3 rumus, jika nilainya sama yang kita dapatkan, maka berarti terbukti bahwa rumus tan setengah A-nya, yaitu yang pertama diberikan cos A sama dengan 6 per 10 dan A terletak di kuadran kedua. Maka nilai dari tan setengah A adalah diketahui cos A-nya 6 per 10 dan A terletak di kuadran kedua. Langkah yang pertama yaitu cari nilai sin A-nya. Seperti biasa kita gunakan rumus triple Pythagoras, yaitu 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. 10 kali 10 100, 6 kali 6 36, sama dengan akar 64 itu 8. Jadi kita dapatkan sin A-nya depan per miring 8 per 10, atau bisa disederhanakan menjadi 4 per 5. Langkah kedua yaitu kita lakukan analisis kuadran. Dari soal tadi kan udah diketahui sudut A-nya itu terletak di kuadran kedua. Maka kuadran kedua itu rentangannya dari 90 sampai 180. Untuk menemukan sudut setengah A-nya, yang bagian sini sama-sama kita bagi 2. 90 bagi 2 45, 180 dibagi 2 90. Maka dapat kita simpulkan untuk sudut setengah A-nya itu terletak pada kuadran pertama.
di mana kuadran pertama itu rentangannya dari 0 sampai 90 derajat. Langkah ketiga yaitu kita tadi kan udah ditemukan nilai cos dan nilai sinnya, dan juga sudah kita ketahui letak kuadrannya yaitu kuadran pertama, sehingga nilai tan itu bernilai positif. Selanjutnya kita gunakan rumus tan setengah A. Untuk rumus yang pertama yaitu tan setengah A sama dengan, kita ambil yang positifnya, akar 1 dikurang cos A per 1 ditambah cos A. Cos A tadi yaitu 3/5, kita ganti yang cos A nya menjadi 3/5, yaitu akar dari 1 dikurang 3/5 per 1 ditambah 3/5. Selanjutnya kita sederhanakan, kita samakan penyebutnya sehingga menjadi 5 dikurang 3/5 per yang di bawahnya menjadi 5 ditambah 3/5. Selanjutnya kita sederhanakan lagi, 5 dikurang 3 2, 5 ditambah 3 8, 2/5 per 8/5. Untuk lebih memudahkan kita maka kita ubah menjadi bentuk perkalian sehingga menjadi 2/5 dikali 5/8. Ini dapat kita sederhanakan, 5-nya habis, yang 2 sama 8 sama-sama kita bagi 2 sehingga menjadi 1/4. Akar 1/4 yaitu setengah. Selanjutnya kita gunakan rumus yang kedua yaitu tan setengah A sama dengan, kita ambil yang positif, akar dari 1 dikurang cos A per sin A. Yang cos A nya kita ubah menjadi 3/5 dan sin A nya kita ubah menjadi 4/5 sehingga menjadi 1 dikurang 3/5 per 4/5. Lalu kita sederhanakan, kita samakan penyebutnya sehingga menjadi 5 dikurang 3/5 per 4/5. Lalu kita sederhanakan lagi, 5 dikurang 3 2 sehingga menjadi 2/5 per 4/5. Lalu kita ubah menjadi bentuk perkalian sehingga menjadi 2/5 dikali 5/4. Kita balik ya, 5 ini habis, 2 sama 4 sama-sama dibagi 2 sehingga menjadi setengah. Yang ketiga kita gunakan rumus yang ketiga yaitu tan setengah A, kita ambil yang positif, sin A per 1 ditambah cos A. Sin A nya 4/5, cos A nya 3/5, yaitu 4/5 per 1 ditambah 3/5. 4/5 kita yang di bawah, yang penyebutnya ini kita samakan, kita samakan penyebutnya, 4/5 per 5 ditambah 3/5. Lalu kita sederhanakan, 4/5, 5 ditambah 3 8, 4/5 per 8/5. Lalu kita ubah menjadi bentuk perkalian sehingga menjadi 4/5 dikali 5/8. 5 dibagi yang 5 ini habis, 4 sama 8 sama-sama dibagi 4 sehingga menjadi setengah. Jadi dapat kita simpulkan, untuk rumus yang pertama kita dapatkan nilainya setengah, yang kedua setengah, dan yang rumus yang ketiga setengah. Dari soal yang sama, maka dari ketiga rumus yang kita gunakan, maka kita dapatkan hasil yang sama. Maka terbukti untuk ketiga rumus ini bisa Anda gunakan untuk menyelesaikan soal. Pilih rumus yang simpel untuk dikerjakan. Jika di soal diketahui nilai cosnya, maka bisa Anda gunakan rumus yang pertama. Jika di soal diketahui nilai sin ataupun cos, maka bisa digunakan rumus yang kedua ataupun yang ketiga. Baiklah, sampai di situ materi kita hari ini. Sekarang kerjakan latihan yang akan yang ada di video ini.